semesta mesti cara cirinya gitu. Kalau kita sering wasilah kepada alam semesta, terutama itu diwakili orang-orang soleh yang sudah dimakamkan, maka dibeli pusakai orang-orang yang soleh. Nah, cirinya kalau kita sering ziarah kubur ya cirinya kita mereka semua sudah dikembalikan ke alam semesta ini lebur. Maka yang tumbuh hanya sifat sawape, hasil pola budinya apa yang di alam semesta ini pernah dibaktikan dharma baktinya api itu terpancar di permukaan yang notabene harus kita serap. Tumbuh terus itu. Nandur jagung, tukul jagung, nandur wong soleh, tumbuh soleh terus. Itulah bidatul kubur. Nopo yang soleh itu lebur kaya alam itu nopo bisa Kedua-duanya. Maka tumbuhnya terus sawabe. Semakin kita itu menanamkan di situ, semakin sawabe mengarah ke kita terus. Nah, karena kita itu kadang-kadang punya hajat besar seperti HP gitu. Ya kita buka wifi, carane kode santine ada tulis susun Kanjeng Sunan Giri Waliullah Al-Fatihah, buka klik wifi. Benar ada hajatan sampai mendownload sak kurang-kurangnya itu sudah downloadan selesai, enggak tahu 1 hari, 2 hari, 3 hari. Anak laki Rabidatul Mursyid ngeten iki buka hotspot. Bluetooth jadi Anda itu. Ini yang di sini wis iso kabeh, Pak. Cuman kepekaan aja, kepekaan batin harus ditingkatkan mata ketiga ini, awas. Semua mudah kalau sudah kepekaan mata batin itu sudah ditingkatkan, maka rasa itu akan hidup sebagai makhluk yang kamu kendalikan. Karena kalau rasa itu masih manunggal, corone ngono sulit. Kalau sudah rasa ini sudah dikedepankan sebagai aplikasi, maka kamu akan mampu merasakan segala sesuatunya. Seperti apa? Rasa yang benar akan menunjukkan kebenarannya, rasa yang salah akan menunjukkan kekurangan pada dirinya untuk bisa disempurnakan. Sebetulnya itu yang dicari manusia, itulah ngaji tasawuf, ngaji rasa. Jenenge manungsa itu kudu manunggaling rasa. Rasa kita dengan alam semesta karena bagian dari itu sebelum kita menginjakkan makrifat. Makrifat diri mengenal Allah sejauh ini dari hukum-hukumnya, dari sifat gejolak dzauq, gelombang hati, atau dari pengetahuan kita kepada alam semesta. Mainkan itu sebagai dinamika ritme kehidupan. Itulah poncowarno, macam-macam warna di gelombang ini. Ikuti saja iramanya, isi dengan rasa. Wah, itu saire epit. Ikuti saja iramanya, isi dengan rasa. Rasa yang diisi adalah rasa yang tunggal. Kita belajar Asmaul Husna, belajar sifat-sifatullah wujud kita, bakomukunatul yawadinju dan lain sebagainya. Kalau kita mampu merasakan. Kadang bahasa tidak lewat lisan, pengakuan juga tidak lewat lisan, syahadat juga tidak lewat lisan, tetapi dengan rasa seperti kula ngraosaken wau jenengan. Iki rasa iki enggak ada bahasa, cuman mencurigai aja. Ini orang khos, getarannya ada. Sang empunya dia tidak merasakan. Itu kalau orang ridho. Lebur dia dengan berbaunya alam semesta. Tawajuh artinya apa? Tidak pernah merasakan apa-apa, ini benar. Kalau masih merasakan berarti masih takabur. Oh, ilmu iki kayak iki ono mantrane itu sudah lepas itu semua. Maka kalau mengenal Allah kadang-kadang dengan diam. Tidak dengan gerak, sehebat apapun dengan gerak, semulia apapun hanya tahunya budi pekerti. Mengenal Allah hanya dengan diam. Diam pun kalau dia mengenal Allah bahkan tidak pernah merasakan atas eksistensi dirinya, keberadaan dirinya. Dia lebur.
suara akan lebur, pikiran ning lebur juga, hati hampa lebur, dirinya akan lupa pada dirinya sendiri, lenyap. Iya kan? Mampukah kita sekali itu aja dalam seumur hidup kita pernah bereksistasi berdekatan dengan Allah? Makanya kalau orang habis tafakur sama dengan dia tertidur, lenyap, ngelindur. Salah nggak dia ngakoni Allah ini? Kanjeng Sesi Jenar dawuhe para wali jenengan diundang dan persidangan wali ora ana sing ana Gusti Allah ki nglindur. Umpama awakmu iki mau turu, mimpine mangan soto, ditangekke mendadak yang kamu sebut pertama kali apa? Soto. Endi sotone ya? Jarine wong gak jangkep nggih. Tapi dosa enggak itu? Pikiran nakon gendaan Cak. Dilalah karo Siti. Iso digepuki Pak Mahfud lho. Pak Masud ya. Bojone ditakokno, "Endi Siti?" Wah, bojomu murang-muring Cak karena nglindur iku mau. Kenapa nglindur itu? Ya karena sebagian besar pikirannya dibuat mikir itu. Kalau pikiranmu dibuat mikir Gusti Allah, nglindulin apa nih? Maka sakjane siksa kubur ini wonten apa mboten? Adab kubur sing ana, hukum adab iku lho. Wong kurang beradab iku kurang hukum, Cak. Bukan gepukan. Adab kubur itu tata cara aturan di dalam kubur itu berbeda seperti wong turu, Cak. Tapi Rasulullah pernah mendengar tangisan kubur itu wong nglindur, Cak. Fir'aun di surat Al-Mu'min diperlihatkan siksa 2 kali antara pagi dan petang. Jadi Fir'aun itu maskot orang paling dolim di dunia. Masih diperlihatkan siksaan antara pagi dan petang. Jadi adab kuburnya tersiksa dia. Jadi siksaan yang benar di alam kubur itu dulu dipendungi, Cak. Tapi mentalitas. Nah, besok siksaan setelah wa minha nughridukum tarotan ukhra, hari kebangkitan itu baru digaduh nomornya jasadi, baru ada siksaan yang sebenarnya terjadi. Yaumul Mizan, hari perhitungan kelak. Jadi gak ono porskot siksa. Nah, kehidupanmu akan dilahirkan kembali sebagai kehidupanmu yang buruk. Nah, niku. Jadi Fir'aun ini orang maskot, orang paling dolim itu tersiksanya apa? Karena mentalitas diperlihatkan aja sesuk balikmu kok ini. Ada di surat Yasin ayat 52, coba baca. Iku surat Yasin atau tahlilan dibaca terus nih, Pak. Ayat 52. Allah sing dawuh niku. Mereka berkata, celakalah kami, siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Inilah yang dijanjikan Allah yang Maha Pengasih dan Nah, dia bermimpi saat dikubur. Siapakah yang membangkitkan aku dari tempat tidur? Wah, ciloko aku karena diperlihatkan siksa itu. Nah, di dalam siksa itu dia lihat TV ini digepuki, Pak. Duduk nang kuburan digepuki. Nah, Rasulullah pernah memberikan pelepah kurma untuk orang yang teriak-teriak igoan mati orang siksa kubur. Bengok-bengok koyo awakmu nek turu dikejar macan, kejar setan. Tapi nak mimpi indah ngeses tok iki. Aneh ora bengok-bengok. Ngeses lari-lari niku. Mbok takono waras itu. Nah, itu igoan orang mati, Pak. Jangan kejebak. Ada 3 orang memang di Al-Quran nggak ada pun kubri, ada pun muhin, ada pun alim, ada pun alim. Siksa yang menghinakan, siksa yang keras.
dilihat adapun kubur ya. Ada 391 arti kata adab, tidak pernah ada adapun kubur. Kalau fasirin ini ada arti kata siksa, diambil dari siksa yang berarti menghinakan dan lain sebagainya. Ada 193 arti kata siksa, tidak pernah ada juga siksa kubur. Diambil dari kuburan, dikubur, mengubur maupun kubur. Diambil wiwitannya ada 21 di dalam Al-Quran juga tidak menyebutkan pernah siksa kubur. Diambil dari kata arti barzah, tempat di mana roh itu disimpan, dan pertemuan air asin dan air tawar itu tidak pernah menunjukkan ada itu. Nah, jadi saya juga menyelidiki tentang itu, nggak pernah ada. Nah, di Bukhari Muslim 2383 Rasulullah pernah menyatakan, jikalau dalam sunnahku, hadisku meragukan atas dirimu, maka segera kembali kepada sunnatullah Al-Quran. Nah gitu. Nah, tadi ini ngono. Jadi konsep nenek moyang kita mengenal nirwana. Agama apapun mengenal nirwana, kembali pulih menjadi kesempurnaan. Tetapi kalau konsep Islam lebih sempurna lagi. Dia tidak mengenal nirwana tapi swarga loka jannah. Adalah konsep setelah kebangkitan. Semua agama hanya menceritakan konsep setelah kematian, tetapi agama Islam tok menceritakan konsep kebangkitan dari kematian itu tersebut. Itulah Islam, agama yang sempurna. Besok akan ada lagi kebangkitan dalam kematian. Nah, di Jawa ini bisa dikatakan ada kebangkitan, adalah kehidupan kembali. Nek coro ujian itu mau. Nah, kenapa Allah menciptakan selalu adil dan bijaksana? Tidak pernah Allah menciptakan dalam kondisi cacat. Kalaupun ada cacat karena kebangkitan mereka yang pendosa-pendosa yang belum sempat bertaubat. Adapun orang yang pernah dilahirkan dari orang yang kaya raya karena memang dulunya dia pernah ngaji tauhid dhisik kaya, hingga dalam kehidupan selanjutnya kaya raya. Mana di antara keduanya ini yang kita yakini itu pasti akan berlaku. Konsep akhirat ya ditentukan sekarang ini. Yaumul Mizan juga ditentukan sekarang ini, jenenge ilmu sejati. Kalau kita tak mampu menjabarkan konsep itu pada ranah dirinya sendiri, maka kita akan mengikuti hukum alam semesta, mengikuti hari kebangkitan. Kalau kamu mampu, maka summa yumintukum wa summa yujikum wa summa ilaihi turja'un. Kamu akan disempurnakan sama Allah itu. Kinten-kinten simpel kayak marifat. Riwayat simpel menemukan jati diri itu simpel. Nah itu Al-Quran landasan kalau dibaca secara artikulasi banyak, hampir sekitar 87% sejarah. Tetapi disuruh meyakini diri kita, harusnya dari sejarah itu difilosofikan kepada diri kita, bahwasanya Musa kalamullah akan mempunyai sesuatu Fir'aun yang disebut nafs jiwa-jiwa, yaitu sosok amarah yang harus dikalahkan dengan mutmainah air laut. Dan sifat sufianya jelas koru, sifat luwamanya akan dibenamkan kepada sangkan para nikmati. Sifat kebijaksanaan sulbiah, maka bertemulah Nabi kalam itu Musa dengan Nabiullah Khidir alaihissalam hijaunya. Konsep filosofi kalau kita mampu, kita akan mengenal Allah. Allah mampu kamu download karena Allah luwih cerkat ketimbang urat leher kita. Bahkan latu dari kolapsuru bahwa dari kolapsuru bahwa kita tak akan mampu melihat Allah, tapi kita bisa melihat apa yang dilihat. Dan Allah akan bisa melihat dari apa yang kita lihat. Nah, disitulah bahkan penglihatan kita sendiri kita tidak ikut punya, pendengaran kita sendiri kita tidak ikut punya, hati kita sendiri bukan kita punya. Kita tak punya apa-apa, Pak. Kita cuma punya nama yang sejauh mana nama itu bergaung di alam semesta, entah 100-200 tahun, entah cuma dikenal anak dan cucu kita. Selebihnya kita akan lebur dengan alam
semesta. Kita tak pernah punya apa-apa. Apa yang mesti harus kita banggakan? Kalau kita ditempelin rezeki itu hanya untuk sementara, akan hangus semua rezeki dengan sesuai dengan kebutuhan. Akan hangus rezeki hanya menutup tambal sulam dosa-dosa kita. Akan hangus semua rezeki karena nutup penyakit-penyakit kita. Rezeki jikalau mampir, seberapa manfaat dan guna. Kau simpan itu rezeki pasti akan habis. Dengan sakit kau akan beli obat. Dengan sakit kau akan berusaha untuk menyembuhkan penyakitmu ke dokter. Ya sebetulnya kita sadar bahwasanya rasa yang disebut sakit ataupun bahagia juga tak pernah ada. Apa yang kita banggakan sekarang? Saya terkenal sekarang ini 100 tahun, 200 tahun. Mungkin dari anak-anak Anda mengenal saya. Jejak digital tidak akan bisa lepas. Setelah itu nggak ada pun. Kita hanya setitik noktah-noktah yang tersimpan di memori alam semesta. Kesempatan kita cuma 100 tahun ini, Pak. Cuma dianggap suatu nama yang ditemplate nonang batu nisan. Ini. Selebihnya kalau orang itu hebat dipakai nama jalan, bandara dan lain sebagainya. Selebihnya itu ganjaran. Kalau dapat anugerah, seberapa guna anugerah itu kita manfaatkan. Setelah itu kita tak punya. Kita punya kekuatan, tunggu 40 tahun kemudian akan melemah kekuatan. Kita punya nama baik, tunggu saja. Kalau kita sedang mengagungkan nama baik, yang kita tahu cuma kemuliaan pujian. Semakin kita pujian kepada Rasulullah dan Allah itu sendiri, itulah kaum yang hebat. Yang pernah kita gaungkan di alam kita sendiri. La ilaha illallah, la ilaha illallah, atau sholawat. Kita mengenal Allah semakin tak pernah mengenal diri kita sendiri. Kita hanya hidup seonggok gelombang-gelombang getaran. Kita makhluk yang ada seonggok gelombang getaran. Kita tak pernah punya warna. Alam semesta ini warnanya cuma dua, yin dan yang, hitam dan putih. Ataupun lihat warna hijau, merah, coklat, kuning, itu karena bulu lembut kita yang berada pada mata kita yang disebut nanometer. 1 nanometer per milimeter. Tubuh kita cuma bergetar-getar menurut ilmu alam semesta. Atom dan inti atom. Di dalam atom jikalau ditabrak betul ternyata atom itu juga sugesti. Ada inti atom yang mempunyai tingkatan neutron dan proton. Ion-ion bermuatan positif dengan ion-ion bermuatan negatif. Disitulah kau didownload positif ataupun negatif. Yang meruang lingkupi inilah elektron, suatu bentuk kejadian dan perkara. Ternyata di dalam inti atom juga ada elemen-elemen penyusun cahaya yang disebut kuak. Dari kuak inilah bercahaya. Dari inilah semuanya hilang lenyap, semuanya wujud Allah. Tak pernah ada yang namanya Gus Anton, Pandora. Kita hanya seonggok gelombang alam semesta. Saran saya, cintai alam semesta. Bersahabatlah kamu dengan alam semesta. Maka kita bisa disebut rahmatan lil alamin. Kita bagian dari rahmatnya alam semesta. Kelak kita akan dilebur kembali kepada alam semesta. Kita cuma punya badan satu, badan energian. Materi mempunyai imateri. Jikalau bentukannya sama maka semua akan lenyap. Apa yang kita banggakan? Gak ada.
Sosok Nabi Muhammad jikalau dikodimkan berupa manusia yang sudah meninggal dunia. Tetapi jikalau personalitas berada pada diri kita sendiri, itu Nur Muhammad, cahaya yang terpuji. Nurun ala nuri, cahayaku di atas cahaya. Walaktul minurika wa kulakul minurikana. Aku menciptakan kamu Muhammad dari nurku nurilah. Dan aku menciptakan seluruh isi alam semesta dari nurmu, Nur Muhammad. Kita cuma sogok gelombang cahaya. Apakah tingkatannya delta, beta, atau theta? Dengan amplitudo dan frekuensi terendah. Enggih, ya. Maka kalau orang bermuatan hebat, dia tak akan ingat siapa dirinya. Sangkan paraning dumadi, panjenengan usia pinten? 69. 70 tahun yang lalu bisa disebut Anda. Anda masih seonggok gelombang. Setelah itu tak mampu Anda. Kita hanya seonggok energial dari hasil pola cipta rasa. Kaso itu ngono cara kok. Sang Nabi Muhammad disebut Muhammad sejati, hakikat Nur Muhammad. Apa cahaya yang terpuji dalam hidupmu? Apa yang terpuji? Akhlak. Di situ ada Muhammad, hakikat. Ataukah ilmu? Di situ ada Nur Muhammad. Ataukah khawas penglihatanmu? Di situ ada Nur Muhammad. Mana di antara Nur Muhammad yang terpuji di dalam dirimu? Disitulah Rasulullah selalu mendekati kita. Ya ada, itu hakikat Nur Muhammad. Orang tasawuf harus mengenal hakikat Nur Muhammad. Mana dalam kehidupanmu yang terpuji? Atau kasih-Mu yang terpuji? Kita tidak akan bisa tahu. Ataukah pengetahuanmu? Selebihnya kita diperkenalkan malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Sekalipun itu pun kita diperkenalkan Mikail sang pemberi rezeki, penyampai rezeki, kita tak pernah menerima langsung rezeki dari tangan Mikail. Semuanya hakikatnya lebur kepada kawruhmu, lebur kepada pengetahuan. Malaikat pun akan lebur kepada pengetahuan. Jikalau saya mengucapkan ini Anda paham, lebur pula Jibril pada pengetahuanmu yang menyampaikan rezeki. Jikalau kau ngerti tentang hakikat rezeki, lebur pula pengetahuanmu Mikail tentang rezeki. Jikalau kau tahu tentang malaikat Israel dan Israfil, maka kau melihat kereta api yang berjalan itu Israel juga. Kalau nggak percaya jangan. Selagi itu pula pun kamu tidak akan pernah melihat makhluk yang bersayap turun di hadapanmu untuk memberikan rezeki. Semuanya lebur dalam tingkat rezeki, termasuk mungkarun, nakirun, adalah leburnya pertanyaan dan jawaban. Jawaban kehidupanmu adalah mungkar daripada nakir. Hasil akhirnya itu, iyakah kelak kamu akan dipertanyakan oleh mungkar dan nakir? Kalau kau dalam tahap keraguan, kau akan ditemui. Selanjutnya pengetahuan, pertanyaan dan jawaban itu mungkar nakir. Marobuka manabiyika mati. Ini pertanyaannya di situ lah. Iyakah Israfil kau mengetahui peniup sangkakala? Kelak akan digelar suatu hari yang lisanmu pun tidak akan bisa berbicara. Tangan yang akan bersaksi. Pernahkah kita mendoakan ini? Dia bernyawa. Tapi ruh terakhir yang nyabut adalah Israfil. You keliru kalau Israel itu pencabut nyawa manusia pun mati. Ruh terakhir yang nyabut Israfil, peniup sangka. Sekarang ini sudah potensi. Nek sing kena diabetes berarti pankreasnya wis dicabut gak?
mubrut Bingung. ngene iki. Ya. Islam berserah diri. Pasrahkan you bisa apa sih? Nek los enak. Kematian itu untuk diri lu. Yang terpenting satu poin diminta. Mati pasti, kita tidak bisa merubah takdir. Tetapi nasib dari takdir itu yang bisa dirubah. Untuk apa kita berdoa kalau nggak bisa dirubah? Di mana kematian? Kapan? Di mana? Seperti apa kita mati? Dan kematian seseorang sesuai dengan kebiasaannya. Biasakan diri kita untuk fastabiqul khairat, berlomba dalam kebaikan. Nah, disitulah kematian kita nanti. Kalau bisa diminta, seperti apa? Diminta